Selamat pagi dan salam sejahtera, salam kasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah, perlindungan dan berkat Tuhan kepada kita pada minggu yang lepas, sehingga pada minggu ini kita dapat berjumpa kembali dalam servis online. Jadi memandangkan keadaan pandemik COVID-19 ini masih belum dapat dikawal sepenuhnya, khususnya di Bandar Sibu ini, maka gereja kita mengambil keputusan seperti gereja-gereja lain, kita akan terus mengadakan kebaktian secara online. Jadi sebelum kita memulakan acara kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa pembukaan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan, kemurahan, dan perlindungan Tuhan kepada kami sepanjang minggu yang lepas, sehingga pada hari ini kami dapat bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui servis online ini. Bapa di sorga, kami berdoa, menyerahkan acara kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Seandainya ada roh-roh jahat, roh iblis yang mau mengganggu, mengacau suasana kebaktian online ini, kami ikat dan tengking keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa khususnya bagi jemaat kami dimanapun berada. Kuasa Tuhan yang melindungi, menjaga kami, sehingga kami tidak diganggu, dikacau oleh penyakit COVID-19 ini. Jika ada jemaat kami yang sakit, yang lemah, Tuhan, Engkau memberi kekuatan. Yang di dalam tekanan, Tuhan, Engkau lepaskan. Yang di dalam kesedihan, Engkau menghibur, ya Tuhan. Dan kami serahkan, biarlah semua kami sehat dan selesa untuk melayani Tuhan. Kami juga berdoa, ya Tuhan, semua yang terlibat secara langsung dalam kebaktian online ini, kami serah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memimpin, Engkau yang memberkati semua petugas kami, supaya mereka dapat melakukannya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bagi pastor kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, sembunyikan dia di belakang salib-Mu, biarlah Engkau saja dinyatakan di tengah-tengah kami. Tuhan, kami berdoa, biarlah berkat anugerah Tuhan akan melimpah di dalam kehidupan kami, dan Tuhan, berbicaralah kepada kami, sebab kami siap untuk mendengar daripada sabda firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai
dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, karena rancangannya begitu indah bagi kita. Mari kita menyembah Dia, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu.
tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Shalom, selamat pagi semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga damai sejahtera Allah menyertai memimpin kehidupan kita sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu saya memimpin kita di dalam doa supaya Tuhan menyertai kita dan akan memberi pengertian kepada kita dalam kita mendengar firman-Nya. Bapa di surga, Yesus Kristus Tuhan yang telah menjadi juru selamat kami, kami naikkan hormat, pujian dan syukur kami kehadirat-Mu, karena Engkau Tuhan yang telah menyertai memimpin kehidupan kami sepanjang minggu ini. Pagi ini kami bersyukur di atas kesempatan Tuhan berikan kepada kami tengah-tengah kesulitan dunia ini pada hari ini. Tuhan Yesus, kami dapat berkumpul bersama keluarga kami di rumah kami masing-masing untuk mendengar firman Tuhan melalui siaran online ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau mendengar firman Tuhan. Kami minta supaya Tuhan memberi pengertian kepada kami di dalam kami belajar firman-Mu. Firman-Mu suci adanya, dan firman-Mu tidak dapat dimengerti dengan kekuatan kami sebagai manusia. Tapi hari ini Tuhan, kami meminta supaya Engkau menyertai kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan akan menerima firman-Mu dengan hati yang terbuka. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang saya ingin sampaikan untuk kita pada hari ini, ia berkaitan dengan iman kita, yaitu milikilah iman yang tidak pernah gagal. Teks pembacaan kita pada pagi ini terdapat di dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat 18 sehingga ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Palestin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota Palestin itu kepadanya sambil membawa uang. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya.
sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, "Orang Palestin menjergam engkau, Simson." Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, "Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas, dan aku akan meronta lepas." Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Demikian pembacaan kita pada pagi ini. Saudara, ibu bapak yang saya kasihi, melihat kepada ayat pembacaan kita, seorang umat pilihan Allah di dalam sejarah kehidupannya pada awalnya dipilih oleh Tuhan untuk satu maksud yang sangat baik, tetapi akhirnya orang pilihan ini, yaitu Simson, gagal meneruskan kehidupannya. Dengan kata lain, imannya gagal. Hidup Simson dipilih oleh Allah melalui keluarga Manoah, yaitu dari keturunan suku Dan orang Israel. Dipanggil oleh Allah, dipilih oleh Allah supaya memperjuangkan hak orang-orang Israel di tengah-tengah orang Palestina. Tetapi sebaliknya, perjuangan Simson tidaklah seperti apa yang Tuhan inginkan kepadanya. Saudara, hidup yang bersandar kepada khidmat manusia, hidup dalam kedagingan dan tidak bersandar kepada Tuhan adalah merupakan puncak utama kegagalan Simson. Simson tidak berwaspada di dalam kehidupannya, tapi sebaliknya ia menjalani kehidupannya dengan sesuka hatinya menurut keinginan dagingnya, dan dia tidak melihat kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah besar kepadanya. Mana tidaknya Simson sudah kuat mengalahkan bukan sahaja puluhan orang, bahkan ratusan orang juga dapat dikalahkan oleh Simson. Selain daripada manusia, binatang buas sekalipun dapat dikalahkan oleh Simson. Dan dia merasa megah dengan kekuatan yang ada padanya, dan akhirnya ia tidak perlu bersandar kepada Tuhan, dan ia bersandar kepada kekuatannya sendiri. Selain itu, Simson juga di dalam firman Tuhan yang kita baca hidup dengan keinginan dagingnya. Ia bermain-main dengan dosa. Ia tidak sadar bahwa dosa sedang mengintipnya, dan akhirnya inilah kegagalan Simson. Saudara ibu bapak yang saya kasihi, kita tidak seharusnya mengalami kegagalan di dalam iman kita kepada Tuhan. Benar, perjuangan iman ini memang banyak cabaran ataupun tentangannya, dan banyak godaan-godaan dunia ini yang menggodai iman kita ataupun kekristenan kita. Dan mari kita berhati-hati, mari kita berwaspada di dalam kita menjalani kehidupan kita, supaya iman kita tidak pernah akan gagal. Saudara ibu bapak yang saya kasihi, berikut ini adalah beberapa alasan mengapa iman kita tidak boleh gagal. Tujuan kita pada hari ini yaitu iman tidak pernah gagal. Itu tujuan kita pada hari ini. Message kita yaitu supaya kita sentiasa memelihara iman kita, supaya iman itu jangan gagal, kehidupan itu jangan gagal. Oleh sebab itu alasan kita mengapa iman kita tidak boleh gagal, sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah gagal. Sekali lagi, kenapa kita tidak boleh ataupun tidak seharusnya gagal di dalam perjuangan, gagal di dalam kehidupan kita, iman kita? Sebab Allah yang kita sembah, Allah yang kita ikuti adalah Allah yang tidak pernah gagal. Ayub sendiri mengakui bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang tidak pernah gagal. Di dalam Ayub pasal 42 ayat 2 berkata, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancanganmu yang gagal." Di dalam Ayub mengalami menjalani kehidupannya seorang yang taat dan setia kepada Tuhan, malah
mengalami pencobaan, malah mengalami penderitaan. Dia mengalami sakit penyakit yang teruk ataupun luar biasa. Selain daripada itu, segala kekayaannya dirampas oleh musuhnya, dan anak-anaknya juga habis dimusnahkan ataupun dibunuh. Ini adalah suatu pengalaman yang luar biasa dialami oleh Ayub, dan sehingga istri Ayub meminta supaya Ayub menyangkal Tuhannya. Tetapi Ayub mengambil satu keputusan yang tepat di dalam kehidupannya, yaitu ia tidak pernah akan menyangkal Tuhan, sebab ia tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa dan Tuhan yang tidak pernah gagal. Dan dia tahu sesuatu di sebalik penderitaannya akan terjadi. Dan saudara, memang pasti setelah tiba waktu Tuhan mengembalikan dan kehidupan Ayub yang seperti semula, malah lebih daripada itu. Makanya Ayub berkata, segala sesuatu, karena Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Oleh sebab itu, kenapa harus kita gagal di dalam kehidupan kekristenan ataupun iman kita, sedangkan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah gagal? Di mana ada di dalam firman Tuhan mengatakan Tuhan gagal memelihara kita, Tuhan gagal menjaga kita? Tidak pernah ada. Tapi yang ada, oleh karena ketidakkesetiaan kita kepada Tuhan, maka kita gagal. Seperti Simpson, Allah yang Simpson sembah adalah Allah yang tidak pernah gagal, tapi kegagalan Simpson disebabkan oleh karena perbuatannya sendiri. Tidak setia kepada Tuhan, hidup berpoya-poya dan tidak mengikuti perintah Tuhan. Saudaraku yang kekasih, apa yang kita perlu tahu pada hari ini, yaitu Allah kita tidak pernah gagal. Dan apabila kita mengetahui Allah kita yang tidak pernah gagal, dan kita pasti yang Tuhan selalu menyertai kita supaya hidup kita tidak pernah gagal. Dan di dalam Roma pasal 9 ayat 6 dia berkata, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Nah, ini juga yang membuktikan bahwa Allah kita tidak pernah gagal di dalam segala perencanaannya bagi setiap umat manusia. Kadang-kadang kita sebagai manusia yang mengatakan, kenapa seperti ini? Kenapa saya harus menderita seperti ini? Kenapa saya harus mengalami masalah seperti ini? Sebenarnya Tuhan mempunyai rancangan-rancangan di dalam kehidupan kita, dan semuanya akan selesai dengan baik di dalam kehidupan kita. Ini rancangan Tuhan kepada kita. Nah, itu sebabnya saudara, perjuangkanlah iman kita dan jangan pernah kita gagal di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua merupakan alasan mengapa iman kita tidak boleh gagal ataupun tidak perlu gagal. Jadi, jika kita tahu apa tujuan hidup kita di hadapan Tuhan. Nah, ini satu perkara yang sangat menarik. Apa tujuan hidup kita di hadapan Tuhan? Tuhan mempunyai tujuan yang baik kepada Simpson, tapi Simpson tidak memperhatikannya. Dia tidak melihat tujuan itu, tapi dia hanya melihat dirinya sendiri. Dan akhirnya kegagalan yang dialami oleh Simpson sendiri. Nah, mari kita melihat, memperhatikan apa tujuan sebenarnya Tuhan di dalam kehidupan kita, dan akhirnya apa tujuan sebenarnya kehidupan kita di hadapan Tuhan. Di dalam Galatia pasal 2 ayat 19 sampai ayat 20 ini merupakan jawabannya, yaitu kesaksian daripada Rasul Paulus sendiri. Kita lihat bahagian ini, saudara. Galatia pasal 2 ayat 19 sampai ayat 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, supaya aku hidup untuk Allah. Setelah kita bertobat, setelah kita percaya kepada Yesus, setelah kehidupan lama kita disalibkan, seharusnya yang ada pada kita adalah Yesus di dalam kita dan kita di dalam Yesus. Ini hidup yang menyenangkan Tuhan. Ini hidup yang memuliakan Tuhan. Nah, inilah kehidupan yang dialami oleh Rasul Paulus. Mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus di dalam. Nah, ini berarti kehidupan kita hanyalah untuk memuliakan Tuhan dan bukan untuk diri kita sendiri. Sesungguhnya keuntungan itu akan kita alami sekiranya kita memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Nah, hal yang ketiga merupakan alasan mengapa iman kita tidak boleh gagal. Jika kita tahu mengucap syukur dalam segala hal. Ini juga satu hal yang perlu kita perhatikan. Simpson tidak pernah mengucap syukur, tapi sebaliknya dia bermegah atas kekuatan, atas apa yang ada pada dirinya, dan tidak pernah bersyukur. Itu sebabnya kegagalan itu ada di dalam kehidupan Simpson. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 mengatakan kepada kita, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, mengucap syukurlah dalam segala hal, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Dan kita perhatikan dua perkara, mengucap syukur sentiasa, dan itulah yang dikehendaki oleh Allah. Nah, saudara ibu bapak yang saya kasihi, nah ini ya, kalau kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal, mana mungkin ada sesuatu yang boleh menggoda kehidupan dan iman kita untuk kita tinggalkan Tuhan? Tidak ada. Saudara, hadirnya kita di dunia ini dengan kekayaan, mengucap syukur. Hadirnya juga kita ke dunia ini dengan kemiskinan, mengucap syukur. Hadirnya kita ke dunia ini dengan penuh kesusahan, mengucap syukur. Penuh dengan kebaikan, mengucap syukur. Jadi mengucap syukur dalam segala hal. Ada juga kehidupan manusia ketika ia merasa tidak ada masalah, dia tidak pernah mengucap syukur. Tetapi ketika masalah itu menimpa dia, barulah datang mencari Tuhan. Nah, ini suatu kesilapan besar. Jadi dalam segala hal marilah kita mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur kepada Tuhan, maka iman kita juga akan dikuatkan. Dan kita tidak akan merasa lemah. Sebab apapun yang kita alami, semuanya kita dahului dengan pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan Allah suka itu. Sebab dia kata dalam firman, itulah yang dikehendaki Allah. Orang-orang Kristen yang mengucap syukur, selalu mengucap syukur, itu yang Tuhan mau. Daripada kita merasa ragu-ragu dan mempersalahkan Tuhan sebagainya, lebih baik kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, hal yang keempat, alasan mengapa iman kita tidak boleh gagal, yaitu iman yang kuat mampu menyelesaikan segala kesulitan. Sekali lagi saya katakan, iman yang kuat mampu menyelesaikan segala kesulitan. Dan hari ini kesulitan besar kita adalah berhadapan dengan COVID-19. Selain daripada itu banyak lagi kesulitan-kesulitan yang lainnya. Tapi iman kita yang akan menolong kita untuk menghadapi semuanya. Sebab ketika kita beriman dan setia kepada Tuhan kita, maka Ia akan bekerja melalui iman kita untuk mengatasi segala perkara yang kita merasakan bahwa itulah kesulitan kehidupan kita. Terbukti di dalam firman Tuhan berkata, di dalam Ibrani pasal 11 ayat 29, ini iman Musa dan orang-orang Israel. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Nah, kita perhatikan di sini, orang-orang Israel ketika Tuhan memimpin mereka melalui Musa untuk lari daripada tanah Mesir, untuk diselamatkan dan pergi ke tanah Kanaan. Tapi saudara ibu bapak yang saya kasih, kesulitan mereka adalah, pertama, mereka nak gunakan jalan apa? Sedangkan mereka sedang berdepan dengan Laut Merah. Kedua, askar-askar Mesir sedang mengejar mereka. Ini kesulitan yang sangat besar kepada mereka. Tapi ketika mereka bersatu, ketika mereka berteriak kepada Tuhan, dan itu menunjukkan iman mereka kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan membelahkan Laut Merah itu, dan mereka berjalan melewatinya. Dan laut itu mereka berjalan ya seperti melintasi tanah kering, ya. Dan setelah mereka selamat sampai, dan orang-orang Mesir coba melakukan apa yang orang Israel lakukan, tapi tidak berjaya sebab mereka tidak mempunyai iman dan niat mereka jahat, dan Tuhan menghukum mereka. Semua mereka mati di dalam lautan. Nah, ini iman. Tuhan bekerja di dalam iman kita dan akhirnya memberi kemenangan kepada kita. Selain daripada itu, orang-orang Israel juga dikatakan
dan dapat meruntuhkan tembok Yeriko ketika mereka mengelilingi dengan iman sebanyak 7 kali, dan akhirnya tembok Yeriko runtuh. Yaitu terdapat di dalam Ibrani 11:30, karena iman maka runtuhlah tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Oke, apa tembok-tembok yang menghalangi kehidupan kita? Tembok sakit penyakit, tembok masalah, tembok kemiskinan, dan masalah-masalah banyak lagi. Ya, ini tembok-tembok kehidupan yang menghalang kita untuk maju kepada Tuhan. Jadi mari, apa cara kita? Cara kita adalah setia kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan bekerja kepada kita melalui iman kita, maka tembok-tembok itu akan diruntuhkan. Percayalah bahwa ketika kita beriman kepada Tuhan, tembok penyakit, tembok masalah lainnya akan diruntuhkan oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah kita. Iman mengalahkan dunia. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, tidak lain tidak bukan iman kita. Mengalahkan dunia, iman kita. Mengalahkan kesulitan, iman kita. Mengalahkan kesusahan, iman kita. Mengalahkan musuh, iman kita. Haleluya, puji Tuhan. Sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, milikilah iman yang kuat. Jangan pernah bersandar kepada kekuatan dan hikmat manusia, namun kita selalu bersandar kepada kuasa Tuhan. Dan saudara ibu bapak yang saya kasih, ingatlah, Allah kita Yesus Kristus tidak pernah gagal. Tidak pernah gagal. Oleh sebab itu, mari kita sentiasa memuliakan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan, marilah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena hari ini Engkau memperingatkan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Telah terbentuk suatu perkara yang istimewa di antara kami dengan Tuhan, yaitu setelah kami mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan dan kerjasama dengan kuasa Tuhan, sehingga kami boleh percaya mengenali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, maka terbentuklah suatu iman yang kami harus perjuangkan di dalam kehidupan ini. Namun Tuhan, pada hari ini kehidupan kekristenan kami, iman kami Tuhan dicabar oleh keadaan-keadaan dunia ini. Banyak kesulitan, banyak kesusahan, banyak masalah, tantangan yang datang. Tidak ketinggalan godaan-godaan dunia ini Tuhan, yang menggoda kami, yang mau melemahkan kami, yang mau menjatuhkan kami. Di dalam kami mau berusaha mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Tuhan, apa yang pasti Tuhan inginkan kepada kami, supaya kami tetap teguh di dalam iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Jangan biarkan kami bermain-main dengan dosa. Jangan biarkan kami hidup berpoya-poya dengan dunia ini. Jangan biarkan kami Tuhan hidup di dalam kehendak daging kami dan tidak bersandar kepada Tuhan. Tapi sebaliknya Tuhan, Engkau terus bekerja supaya kami Tuhan pada hari ini selalu bersandar kepada Tuhan. Itu yang akan meyakinkan kami akan hidup kami di hadapan Tuhan sentiasa di dalam perjuangan kami, seperti Rasul Paulus akan berjuang sampai akhir hidupnya. Dan itulah kerinduan kami Tuhan, supaya perjuangan kami seperti perjuangan Rasul Paulus, dan sehingga selesai sampai akhirnya Tuhan, dengan suatu perjuangan yang sangat luar biasa. Tuhan, tolong kami supaya kami jangan mengasihi dunia ini, sebaliknya mengasihi Allah. Sebab mengasihi dunia sama artinya kami siap untuk dimusnahkan. Ketika kami mengasihi Allah, sama artinya kami siap untuk menerima keselamatan yang Tuhan janjikan kepada kami. Tolong kami Tuhan untuk menghadapi dunia ini. Tolong kami Tuhan untuk menghadapi tembok-tembok Yeriko yang ada pada hari ini. Tuhan, oleh karena iman kami padamu, Tuhan, Engkau bekerja mengalahkan semuanya untuk kami Tuhan. Kuatkanlah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua kami. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Sekian saja, Tuhan memberkati dan bertemu lagi di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.